Pertanian merupakan sektor andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih tinggal di daerah pedesaan dan bekerja pada sektor pertanian. Fenomena ekonomi memberikan isyarat terjadinya isu-isu dan masalah pertanian di pedesaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan menurunnya tingkat produktivitas, luas area lahan pertanian yang secara tidak langsung menurunkan tingkat produksi pertanian. Diketahui sektor pertanian ditopang oleh subsektor lainnya, yakni sektor perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan serta tanaman pangan, di mana sektor tanaman pangan yang menjadi prioritas karena termasuk dalam kategori kebutuhan primer. Namun, banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan bertani serta banyak isu tentang pertanian. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat terlihat dari pembangunan yang dilakukan. Pembangunan nasional merupakan sebuah upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilaksanakan oleh satu pihak, melainkan perlu adanya dukungan dari berbagai pihak terkait. Semua perlu adanya kerjasama antara pihak pemerintah dengan pemerintah daerah. Pemerintah harus mengetahui pembangunan yang ada seperti pembangunan yang ada di tingkat pedesaan belum maksimal, maka pemerintah pusat wajib melakukan koreksi terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini. Pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan dengan baik apabila mendapat dukungan dari pemerintahan pusat. Misalnya, pertama, di beberapa daerah, alih fungsi lahan terjadi besar-besaran. Banyak lahan produktif beralih fungsi menjadi area perumahan, industri, dan serta bisnis. Sektor pertanian terbatas dan sudah kalah dengan kapitalisme. Kedua, sebagian masyarakat, khususnya generasi muda bangsa yang bergeser orientasinya dengan yang tidak lagi tertarik menjadi petani dan lebih memilih jalan hidup yang lebih menjanjikan dengan kehidupan perkantoran. Ketiga, terkait dengan tenaga penyuluhan yang terbatas jumlahnya. Tentunya hal ini akan berpengaruh terhadap intensitas penyuluhan dan pendampingan kepada petani terkait dengan beberapa perkembangan teknologi. Keempat, terkait dengan masalah pupuk termasuk sistem distribusinya. Hal yang menonjol di sini, pupuk yang dibutuhkan petani tidak tepat waktu dan tepat jumlah. Dari beberapa laporan kelompok tani dan petani secara pribadi, penggarapan sesuai dengan hasil dialog beberapa daerah atau wilayah. Disampaikan bahwa masalah distribusi pupuk tidak lancar dan terlambat saat diperlakukan oleh petani, serta harga bervariasi dan lebih cenderung mahal. Di samping itu, beberapa daerah, pupuk tidak disalurkan kepada daerah tersebut sesuai lokasi peruntukannya, melainkan ditimbun dan dialih guna untuk mencari keuntungan yang lebih besar dari penjualan pupuk tersebut. Kelima, sistem irigasi atau pengairan lahan juga menjadi permasalahan. Permasalahan irigasi ini di beberapa tempat tidak sama. Terdapat daerah yang irigasinya cukup, ada juga daerah yang irigasinya kurang. Bahkan terdapat daerah yang dalam kategori kering. Keenam, masalah hama. Hama yang terjadi saat ini yang menonjol adalah serangga dan tikus sawah. Ketujuh, terkait dengan alsintan. Keberadaan alsintan yang masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan petani. Kedelapan, terkait dengan kebijakan pemerintahan dalam menstabilkan harga padi, jagung, dan kedelai.